kenakalan jiwa kita, mengkorek-korek sesuatu yang ditutupi, mencari, menggali, menjelajah sejauh mungkin, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang nakal. Jadi kenakalan berpikir adalah dasar dari penggalian spiritual. Oke. Nah, Abah Uci ini kan termasuk sesepuh Sunda Wiwitan. Kalau dalam perspektif Sunda Wiwitan sendiri gitu, yang disebut halal haram itu esensinya apa sih? Rahayu, Abah Uci. Rahayu. Iya. Terima kasih banyak sudah diterima di kediamannya. Sama-sama sudah ngerasakan datang ke sini. Kita ingin bicara tentang kajian-kajian yang indah di negeri ini, Abah Uci. Iya. Kita tadi ngobrol soal ini deh, apa tuh namanya? Kebanyakan dari kita tuh masih takut salah gitu ya. Katanya Abah, buat apa takut salah? Gitu, sepanjang kita ada di rumah kita sendiri, nanti kan kalau salah ada yang benerin sendiri gitu ya. Terus Abah juga mengatakan, ya rugi tuh orang hidup kalau nggak pernah nakal gitu. Gimana Bah? Tolong Bah dikasih penjelasan. Iya. Kadang masyarakat kita itu takut sekali berbuat salah. Pengertian salah itu dalam mengajukan sebuah pendapat di dalam ruang, apalagi dalam ruang kebudayaan, ruang sejarah gitu. Sedangkan ilmu pengetahuan kan harus berkembang. Iya benar. Nah, perkembangannya ilmu pengetahuan itu sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip benar dan salah, dan itu menjadi masuk dalam hukum relativitas gitu. Jadi relatif, tergantung bagaimana orang meninjau dan melihat dari perspektif gitu. Maka satu kesalahan di dalam sebuah pernyataan, misalnya dalam sebuah ruang kebudayaan, ya apalagi ruang kebudayaan yang ada di negeri kita tidak perlu takut salah, karena pasti akan ada yang memperbaikinya. Justru kesalahan ini adalah timbangan dan keseimbangan dari ruang pemicunya kecerdasan bangsa. Bagaimana kita tahu benar kalau tidak ada yang memicunya? Pemicu kebenaran itu kesalahan. Jadi bagaimana kita bisa satu saat mewariskan nilai-nilai yang benar kalau kita takut dengan kesalahan itu? Syukur-syukur sudah benar hingga tinggal disempurnakan oleh generasi yang akan datang. Iya. Tapi kalau belum apa-apa sudah takut salah, kita akan terbungkam selamanya seperti leluhur kita di zaman dulu. Ada kemungkinan mereka tidak mau mengatakan itu karena mereka takut salah. Ya saya tidak menuduh. Ini hanya sebuah kemungkinan, gitu. Hanya sebuah tesis saja. Bahwa kemungkinan mereka tidak mau mengatakan dan tidak mau mengajarkan kepada anak cucunya, itu diakibatkan karena mereka takut salah. Takut salah ini boleh jadi takut salah menyampaikannya, atau takut salah di generasi yang akan datang dalam menjalankannya gitu. Nah, rasa salah inilah yang menjadi salah satu penghambat di negeri kita, apalagi dalam ruang ilmu pengetahuan. Jangan pernah takut salah. Siapa yang tidak pernah jatuh? Kita belajar seperti bayi, salah jalan jatuh, salah bicara, salah jalan, salah berpikir, semua diawali dari kesalahan-kesalahan, dan kemudian lama-lama akan mengalami satu perubahan. Ketika muncul kesadaran yang luar biasa gitu, kesadaran, muncul sebuah pencerahan walaupun kecil, maka mulai dia akan melihat tentang kesalahan itu. Dan di generasi yang akan datang, saya pasti dan saya sangat meyakini akan ada yang memperbaikinya. Daripada takut berpendapat, kita kehilangan jejak. Iya. Nah, kalau misalnya kita berada di negeri kita saat ini, Pak, menurut Abah gitu ya, kita kadang kan ada teman-teman yang aku masih nakal, belum siap untuk belajar ke spiritual. Itu gimana, Bah? Loh, yang bilang spiritual tidak boleh nakal itu siapa? Gitu. Justru orang-orang spiritual itu orang-orang yang nakal. Kalau dia tidak nakal, dia tidak akan main dalam ruang spiritual. Mereka akan lebih nyaman di ruang keagamaan. Sudah diam saja di keagamaan dan lakukan sebaik-baiknya. Tapi kalau para penggali, mengkaji, penjelajah, ininya harus nakal. Mereka orang-orang kreatif. Mereka orang-orang yang muncul kenakalan dalam bertanya. Sedangkan dalam ruang agama ada kecenderungan sifatnya satu arah dan itu polanya dogma. Sehingga
dilarang bertanya. Ada kemungkinan ujung-ujungnya ada dilarang berpikir. Maka kita tidak akan pernah heran lagi di negeri ini kalau bicara agama, jangan pakai logika. Katanya begitu. Ini kan aneh, karena kehidupan itu hanya ada dua, logis dan tidak logis. Jadi kalau bicara agama tidak boleh dengan logika, artinya agama tidak logis. Gitu. Agama tidak logis. Iya. Nah, kalau bedanya dalam ruang spiritual justru munculnya itu diakibatkan karena kenakalan dalam berpikir, kenakalan jiwa kita. Mengkorek-korek sesuatu yang ditutupi. Mencari, menggali, menjelajah sejauh mungkin, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang nakal. Jadi kenakalan berpikir adalah dasar dari penggalian spiritual. Oke. Nah, Abah Uci ini kan termasuk sesepuh Sunda Wiwitan. Kalau dalam perspektif Sunda Wiwitan sendiri gitu, yang disebut halal haram itu esensinya apa sih, Bah? Kita kan takut kadang kan. Ini pakai yang punya kita aja ya. Iya, oke. Ada yang pamali disebutnya, ada yang diperbolehkan. Yang dipamalikan itu karena bisa jadi belum saatnya, atau bukan pada orang yang tepat, atau bukan pada kejadian yang selayaknya gitu. Sedangkan kalau yang diperbolehkan itu berarti boleh kapan saja. Nah, tentang istilah haram dan halal, karena ini merupakan sebuah serapan dari bahasa Arab. Haram itu artinya jangan, dan halal itu artinya boleh. Tidak usah dilebih-lebihkan, tidak usah dikurang-kurangkan gitu. Kalau ada pepatah di negeri kita, panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Jadi ya apa adanya. Nah, bangsa kita ini terlalu terbiasa dengan melebih-lebihkan. Bahkan seringkali yang tidak ada dalam ruang-ruang keagamaan justru diperbaikinya oleh kecerdasan-kecerdasan dari bangsa kita. Mungkin di sananya tidak secerdas itu. Bangsa kita yang sangat cerdas dalam menggali. Akhirnya, maaf, kalau ada hal-hal tertentu di dalam ruang keagamaan yang tanda petik, itu merupakan sebuah kalimat-kalimat yang puitis. Yang kalau dibaca, kalau oleh orang yang tidak tepat, itu akan menyesatkan. Tapi kalau dibaca oleh orang-orang yang cerdas, itu justru akan terbuka. Nah, ini sama dengan kasus Bhairawa kan di kita. Nasib ajaran Bhairawa yang dipegang teguh oleh para king of king kita, maharaja kita di zaman Nusantara dulu, itu menjadi hilang gara-gara ya banyak orang tidak mampu mencapai tingkatan itu, tingkatan berpikir yang tinggi gitu. Nah, pada saat teman-teman kita yang masih muda kan saya lihat sekarang geliatnya untuk belajar dunia spiritual kan hampir di semua tempat itu muncul gitu, Bah. Betul. Nah, pertanyaan terdasarnya terkadang, benar nggak sih Tuhan itu ada? Gitu. Jika memang ada, gimana cara membuktikannya? Jadi pikiran-pikiran itu muncul, Bah, nggak bisa dilawan. Gimana, Bah? Kalau bagi saya, yang pertama adalah di generasi muda ini kita juga harus melihat fenomena yang munculnya ya. Bagaimana kejenuhan generasi sekarang terhadap ruang-ruang keagamaan. Ini seperti yang terjadi di Eropa. Di Eropa itu gereja-gereja kosong, isinya hanya orang-orang tua. Sepi. Sepi, sangat sepi. Orang-orang mudanya itu sedikit. Nah, kalau di negeri kita sekarang ini kan karena propagandanya juga masih terus gencar, ya, dengan berbagai macam, saya mengatakannya apa ya, supaya tidak menyinggung ya. Dongeng nanti takut tersinggung ya, Nah, ya propaganda lah, propaganda tentang keagamaan. Bagaimana mencari umat sebanyak-banyaknya, dan ini sebuah pertanyaan besar bagi saya. Kenapa setiap agama mencari umat? Betul. Harus banyak itu untuk apa di negeri kita? Nah, kalau tadi masalah generasi muda ini ketika dia bangkit di negeri kita, itu diakibatkan karena mulai adanya titik jenuh terhadap keagamaan, karena yang dimunculkan dalam ruang keagamaan hanya sebuah repetisi yang tidak boleh dipertanyakan dan tidak boleh diperdebatkan. Ini yang bikin mereka mentok, sedangkan ini zaman sudah modern loh. Pendidikan juga sudah ada di masa kini, sehingga bertanya itu harus dianggap menjadi bagian dari kecerdasan, bukan menjadi sebuah pembangkangan.
Nah, sedangkan di dalam ruang keagamaan pertanyaan itu menjadi seolah-olah ada larangan untuk bertanya, mempertanyakan gitu. Logika menjadi tumpul, nalar kritis Akhirnya dibungkam. jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu banyak generasi muda yang mulai mencari dan akhirnya mereka menemukan pencarian, jalan pencarian menuju ruang-ruang spiritual. Artinya mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak, saya yakin ya, yang mereka ingin sampaikan, tapi mereka harus nanya kemana, harus nanya ke siapa gitu. Sedangkan dalam ruang spiritual itu pertanyaan itu boleh sebebas apapun, boleh. Nah, mengenai soal Tuhan, kita luruskan dulu istilah Tuhan dengan istilah Hyang. Hyang. Negeri kita itu punya dua istilah, ada Tuhan, ada Hyang. Tuhan itu artinya leluhur, dari kata tuhaan. Kalau di sini tohaan, makanya ada istilah mertua, mertua orang tuha gitu. Kalau banyak disebutnya Tuhan, karena banyak. Artinya ya terus leluhur kita ke atas terus. Itulah yang disebut sebagai sang tohaan atau Tuhan. Gitu. Iya. Sedangkan Hyang ini kaitannya sama garis keturunan ya, Pak? betul. Ya? Kalau yang Tuhan itu sesuai dengan garis keturunan. Iya. Ya kita juga sampai kita tidak tahu lagi. Benar. Puncaknya itu siapa sih, Betul, gitu ya? betul. Ya jangan dibilang Adam Hawa lagi lah gitu. Walaupun pengertian Adam Hawa juga tidak begitu, tidak seperti yang diceritakan di zaman sekarang gitu ya. Mereka tercipta di surga dan sesuatu, enggak gitu. Adam itu ya Adamah atau lumpur itu adalah kita semua, mau laki-laki mau perempuan itu Adam. Adamah gitu. Ketika dia lahir, dia bertemu dengan Hawa. Ketemu dengan Hawa, maka Adamah artinya saripati tanah dan air, atau yang dibilang lumpur, yang terbentuk dari situ menjadi manusia dan bertemu dengan Hawa, maka hidup. Jadi awal, memang tidak salah kalimatnya, awal terjadinya manusia. Iya, tapi bukan persoalan manusia pertama, tapi awal terbentuknya atau terjadinya manusia itu konsepsinya adalah Adam dan Hawa. Kalau dalam bahasa kita Adamah. Adamah itu artinya lumpur. Nah, artinya dari saripati tanah dan air tercipta lumpur. Nah, kembali ke persoalan Tuhan tadi. Nah, Tuhan kita itu betul-betul banyak, dari kiri kanan kan, dari ibu bapak gitu, dari ibu dan dari bapak, dari maskulin dan feminin, dan itu terus ke atas begitu banyak. Kalau satu orang, ibu dan bapak itu orang tua, orang tua kita. Kalau ke samping dengan pasangan kita menyebutnya mertua. Nah, ini nanti juga diadopsi istilah sang tohaan ini, atau tuhaan atau Tuhan atau tuan, itu diadopsi juga jadi tua, teis. Jadi ada ateis. Kok kamu orang ateis? Mustahil, orang saya dilahirin sama ibu bapak kok gitu. Jadi ateis itu artinya tidak punya orang tua. Ya tim piatu kali ya mungkin. Tua, teo, ya. Kayak ajaran teologi, itu ajaran ketuhanan. Tapi persoalannya di sini ketuhanan yang mana dalam dunia teologi itu? Teosofi dan lain sebagainya lah. Gitu. Bahkan teis dan di tiap negara ada, dan hampir punya rujukan yang sama dengan kata teo. Di Cina juga kan tia. Tao, tia gitu. Kan leluhur artinya. Nah, kalau Hyang, bangsa kita itu dari dulu, bahkan dari sebelum agama-agama dari luar masuk ke sini, bangsa kita sudah mengenal sesuatu yang maha agung, yang tidak ada tandingannya, yang maha suci, maha dari segala maha. Dia sudah ada, entah kapan adanya, masih ada dan akan selamanya ada. Zaman sekarang menyebutnya kosmos, ruang kosmos itu ya. Ruang kosmos itu Hyang. Sama dengan perwujudan alam semesta ini, beda? Alam semesta berada di dalam Hyang. Berada di dalam Hyang. Nah, nanti bangsa kita menyebutnya ini Hyang. Ketika kita tarik, jadi ruh Hyang. Jadilah ruh atau roh. Kita mengenalnya ruhang atau ruang. Ya.
Nah itu ruh atau roh, itu dari kata itu muncullah istilah roh gitu atau ruh gitu. Yang ketika ditarik itu menjadi ruh bagi kita yang makanya istilahnya ruh itu yang menghidupkan kita. Karena terhubung langsung dengan hyang. Hyang itu bisa nggak misalnya dimanifestasikan ruang yang kosong segini hebatnya ini, Pak? Itu yang dibilang suwung. Terima kasih banyak, Bah. Sekarang bisa melihat wujud hyang yang hakiki. Aduh, nggak rugi saya datang jauh-jauh ke sini. Luar biasa, Bah. Keren. Jadi sekarang kita bisa bedakan mana yang Tuhan, mana yang Sang Hyang. Ya. Oke. Bener kalau di Muslim dikatakan Allahu Akbar, ya bener, Bah. Segitu besarnya. Besar. Iya. Cuman sayangnya saudara Muslim pun tidak mampu menunjukkan. Itu hanya dipakai waktu itu, Bah. Waktu demonstrasi sambil itu, Bah. Allahu Akbar gitu. Sambil ngelempar-lempar telur gitu. Oh. Telur busuk lagi. Ya harusnya kan kalau bicara misalnya ketika saudara-saudara yang Muslim itu melempar sesuatu atau melakukan sebuah kemarahan dengan mengatakan Allahu Akbar, harusnya kalau dengan kesadaran dia akan malu bagaimana keagungan dia dibawa-bawa untuk sesuatu penyerangan, untuk sebuah penghancuran, untuk sebuah konflik. Kalau saya tidak akan, kalau saya jadi Muslim, saya akan cari kata-kata yang misalnya bahwa dia adalah maha penghukum, dia adalah maha kejam. Harusnya itu yang dilontarkan gitu loh. Kan cocok jadinya. Jadi jangan salah guna lah gitu ya, jangan salah menggunakan kata. Tapi ya sudahlah, mungkin itu yang diyakini oleh saudara-saudara Muslim. Kalau mereka bahagia melakukan itu, kenapa tidak? Biarkan saja. Ya itu mereka bahagia kok dengan begitu, dan mereka sesuai dengan keyakinannya, yaitu tadi mau benar mau salah masa bodoh. Siapa tahu suatu saat ada yang memperbaiki.